Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah ada Ardiansah dan ada Debbie Priscilla ya, yang mana kita akan kuliah lagi ya. Pertemuan yang kemarin kita lupa ya. Saya juga lupa tuh yang mana ya. Ingatnya pas sudah hari Selasa apa ya? Lah iya, lupa. Nggak apa-apa lah. Oke, saya ingin kembali bahas konsep dasar manajemen misalnya kemarin sebenarnya udah nih ya. Nih kita kemarin udah sampai mana ya? Oh iya nih, kita juga harus pahami ini nih ya, tentang mudharabah ya. Nah, jadi mudharabah, qirot ya. Ini sebenarnya kemarin kita udah nih, ya udah bahas ini cuma kayaknya masih kurang mendalam ya. Nah, ini akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana bank ada sohibul mal. Nah, ini jadi ada sohibul mal ya kalau di mudharabah ini, jadi ada yang memberikan dana 100%, ada yang memberikan keahlian ya. Nah, memberikan keahlian yang mana nantinya hasilnya itu akan didasarkan pada kesepakatan bersama ya. Nah, secara sederhananya seperti itu ya. Nah, ini apa namanya gambar secara sederhananya ya. Yang dimana Siti Khadijah radhiyallahu anha memberikan barang dagangan pada Rasulullah yang dibawa ke pasar lalu dijual dapatkan keuntungan. Nah, jenis mudharabah sendiri ada namanya mutlaqah, ada namanya muqayyadah. Nah, mutlaqah itu jadi dia mutlak ya, maksudnya wewenang yang mengelolanya ya. Orang yang mengelola, pihak yang mengelolanya ini memiliki kewenangan mutlak dalam apa namanya mengelola ya. Misalkan nih si nasabah penabung dia menabung di bank syariah ya. Kalau secara perbankannya ya. Nah, si bank syariahnya ini dia memiliki mutlak mengelola itu ya tanpa harus konfirmasi ke si penabung ya. Dan si penabung juga sudah yakin kalau bank syariah ini akan amanah gitu ya dalam mengelolanya. Nah, kalau dalam ininya bisnisnya ya, jadi si pemodal ini ya, dia sudah yakin sama si pengelolanya ini, dan si pengelolanya ini dia mutlak yang menentukan kemana dia akan mengelolanya ya. Nah, kalau muqayyadah ini adanya campur tangan atau adanya kalau muqayyadah ini adanya wewenang ya dari si pemodal untuk ikut serta dalam menentukan atau dalam memberikan masukan-masukan atau mengarahkan si pengelola ya. Namanya mudharabah muqayyadah. Nah, ini secara perbankan ini ya. Dalam mudharabah mutlaqah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah yang menggunakan dana disimpannya. Ini secara perbankan ya. Lalu kalau yang muqayyadah ada batasan tertentu ya. Misalkan pada apa namanya sektor apa gitu ya yang harus dikelola gitu kan, atau harus kemana gitu ya. Nah, itu muqayyadah. Nah, aplikasi pembiayaan mudharabah ya. Nah, bisa untuk kegiatan suatu usaha yang produktif. Lembaga keuangan sebagai sahibul mal, ya, pemilik dana 100%, nasabah skillnya ini mudharibnya nasabah pembiayaan ya. Jadi bank itu kan kalau secara fungsinya itu dia intermediary ya, yaitu lembaga penghubung antara sektor minus dan sektor surplus ya. Intermediary itu penghubung ya. Jadi bank itu fungsinya adalah penghubung antara sektor yang membutuhkan dana dengan sektor yang kelebihan dana ya. Nah, ketika ada nasabah penabung, maka dia dianggap sebagai sektor yang
kelebihan dana. Nasabah pembiayaan dia adalah sektor yang kekurangan dana, ya. Nah, disinilah bank ya dia akan menjadi mudorib sekaligus sebagai sohibul mal ya. Mudorib itu si bank itu sebagai pengelola ya. Si bank itu dia sebagai yang memiliki keahlian dalam mengelola keuangan nasabah penabung. Nah, ketika dia berhadapan dengan nasabah pembiayaan, maka nasabah pembiayaan inilah yang memiliki skill, yang memiliki keahlian dalam mengelola bisnisnya, ya. Dan bank sebagai apa yang memiliki modal, ya, atau sebagai wakil sahibul mal. Nah, lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, ya. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai maupun dan bukan merupakan piutang, ya. Nah, jadi tidak memberikan, misalkan gini, bank memberikan pembiayaan tapi belum diberikan. Nah, tidak bisa begitu ya. Jadi harus bukan dalam bentuk piutang, ya. Lembaga keuangan syariah menanggung semua kerugian akibat mudharabah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi akad. Objek pembagian keuntungan disepakati atau bisa revenue sharing atau gross profit sharing ya, laba kotor ya, atau profit and loss sharing yaitu laba bersih. Kalau revenue sharing itu berdasarkan pada penjualan ya, pada penjualan. Jadi berapa yang dijual, berapa jumlah barang yang dijual, dan itulah yang akan dibagi hasilkan ya. Kalau gross profit sharing itu penjualan dikurangi dengan beban-beban langsung ya, atau HPP ya, harga pokok penjualan. Nah, HPP atau BPP ya, biaya pokok penjualan ya. Nah, itulah yang akan menjadi itulah yang akan menjadi laba kotor dan itu yang akan dibagi hasilkan. Nah, kalau profit and loss sharing itu jadi dia ada ininya ya, beban operasional dan ada lagi beban non operasional ya, dan beban lainnya. Jadi laba bersih. Objek pembagian. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap akad. Ya. Penggolongan kualitas pembiayaan, mudharabah atau musyarakah. Ya. Kalau mudharabah si bank memberikan 100% ya. Kalau musyarakah si bank dia tidak memberikan 100%, melainkan ada bagian masing-masingnya. Ini kemarin kita udah ya sebenarnya, tidak apa-apa ya kita ya. Kemarin juga ada yang nanya nih ya mengenai mudharabah ini. Oh, saya agak-agak kerasa ini ya, kira-kira ini ya. Atau halusinasi saya ya. Agak-agak kerasa goyang-goyang itu semenjak kemarin. Ya. Nah, ini mudharabah ya. Saya ingin kembali merefresh ya. Kemarin kita udah bahas ini ya. Oke, musyarakah ya. Nah, musyarakah itu partnership project financing participation. Jadi dia adanya partisipasi maksudnya sama-sama memberikan modal ya. Sama-sama memberikan keahlian juga dan juga memberikan modal. Tapi kalau bedanya kalau musyarakah itu dia ada sekutu aktif namanya ya. Sekutu aktif itu jadi pihak yang mengelola sekaligus memberikan modal ya. Fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 ini ya tahun 2000 ya. Akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sama sesuai dengan kesepakatan. Landasan syariah musyarakah ya, ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 14 ya.
Fahum syuraka'u fi thalath. Maka mereka berserikat sepertiga. Ya. Juga Quran surat Shad ya wa in katsiran minal khulata liyabgha ba'dhum 'ala ba'd illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa qalilum ma hum. Dan sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim pada yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan sedikitlah mereka ini. Quran surat Shad ya. Lalu hadis riwayat Abu Daud, innallaha ta'ala yaqula ana thalatha syarikina malam nahnu ahadihima sahibahu fa idza khinata ya maksud berkhianat ya. Kalau cerita mim bainihim ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ada pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Maksudnya artinya keberkahan ya. Selama salah satunya tidak berkhianat pada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan maka aku akan keluar dari mereka. Maksudnya hilanglah keberkahan dari kerjasama tersebut ya. Aplikasi musyarakah ya ini untuk kegiatan suatu usaha sektor produktif. Modal masing-masing pihak dituangkan dalam akad, disepakati jangka waktu usaha, tata cara pengembaliannya ya dan bagaimana pembagian keuntungan dan kerugiannya ya. Nah, objek pembagian keuntungan sepakati revenue sharing atau profit and loss sharing ya tadi ya. Bisa revenue sharing, gross profit sharing atau profit and loss sharing. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Lembaga keuangan syariah dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional. Kecuali jika nasabah memang melakukan satu kesalahan ya. Jadi memang nasabahnya ini di luar dari skenario gitu ya. Misalkan harusnya untuk proyeknya A, dia malah untuk proyek yang B gitu ya. Jadi ini di luar dari pertanggungjawab akadnya ya, di luar dari kerjasama akadnya. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh 100 berbanding 0 atau 0 berbanding 100. Nggak boleh ya. Karena kalau ada 100 ya berarti yang satunya nggak dapat apa-apa dong gitu kan ya. Nah, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan ya. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran. Syarat-syarat musyarakah. Para fuqaha sepakat bahwa kerugian dalam syirkah harus proporsional dengan jumlah modal di store. Segala persyaratan yang bertentangan dengan kesepakatan fuqaha ini mengakibatkan batalnya syirkah atau musyarakah. Kesepakatan ini dinyatakan dalam kaidah ya. Aribahu alama mas toha alaihi wal wal wadi'ata ala qadril mal. Keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai dengan modal di setor. Ya, ini ada yang bisa lebih tahu ininya apa maksudnya cara bacanya? Ya. Ada anak pesantren di sini boleh bantu-bantu baca Arab gundul ya. Nah, seorang partner menyetor 40% saham ke dalam musyarakah. Maka jika syirkah rugi ya, dia hanya bertanggung jawab 40% dari kerugiannya ya. Jadi yang namanya kerugian itu sesuai dengan porsi modalnya yang diberikan. Tujuan pengenaan jaminan mudharabah musyarakah untuk menghindari moral hazard atau penipuan ya. Mudharib atau musyarik, nah bukan untuk mengamankan nilai investasi ya. Lembaga keuangan syariah jika terjadi karena faktor risiko bisnis ya, tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis ya, jaminan mudharib atau musyarik tidak dapat disita oleh sahibul mal ya, tidak dapat disita oleh si bank ya kalau misalkan dari bank. Lalu pengenaan jaminan yang bertujuan untuk menjaga harta masyarakat dana pihak ketiga disebut dengan maslahah li hifzil mal ya. Nah, jadinya ada jaminan maslahah li hifzil mal ya. Profit sharing. Nah, bagi hasil tadi tuh ya. Jadi ada pendapatan ya, pendapatan dikurangin BPP atau biaya HPP harga biaya pokok penjualan, harga pokok penjualan ya. Dapatlah gross ya, laba kotornya, gross profit sharing ya.
Lalu ada biaya-biaya lagi. Nah, itu namanya net revenue sharing. Bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola mudharib kalau yang profit sharing tadi itu ya dikurangin oleh biaya-biaya, kalau net revenue sharing itu dari pendapatan dan penjualannya ya. Nah, ini ya tadi ya, penjualan. Nah, ini sebenarnya gross profit sharing ini ya. Nah, kalau revenue sharing, oh dia istilahnya net revenue sharing ya. Sebenarnya ada lagi namanya revenue sharing ya. Revenue sharing, net revenue sharing, the profit and loss sharing ya. Raca ada ya. Teman-teman mungkin kalau mau lebih ini ya sering-sering aja lihat-lihat laporan keuangannya Bank Syariah ya. Penentuan nisbah bagi hasil. Nah, nisbah bagi hasil itu pertama berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Nisbah satu nasabah ya dengan nasabah lain bisa saja beda ya, walaupun bisa jadi jumlah tabungannya sama ya. Atau apa namanya di nasabah pembiayaan nih sama-sama memiliki jenis usaha yang sama ya, tapi nisbahnya bisa jadi beda. Nah, perbedaannya itu pertama pengalaman dan keahlian dari nasabah. Ini terutama nasabah pembiayaan maksudnya ya. Jadi si nasabah ini ternyata udah nasabah yang udah ulung gitu. Ulung itu maksudnya udah berpengalaman gitu ya, sudah memiliki apa namanya pengalaman yang cukup bagus dan bahkan sudah terkenal gitu ya. Nah, biasanya bank syariah dia akan memberikan nisbahnya lebih besar gitu. Kenapa? Karena itu untuk menarik ya. Jadi si bank syariah tahu ini resiko apa namanya pembiayaan kepada nasabah ini lebih kecil ya dibandingkan dengan nasabah baru yang mungkin usahanya sama gitu ya. Lalu adanya efisiensi usaha ya. Ada efisiensi usaha. Misalkan si nasabah pembiayaan ini dia apa namanya sedang terjadi efisiensi usaha. Maka bank syariah juga bisa juga membedakan ya tingkat keuntungan yang diproyeksikan. Nah, misalkan nih nasabah A keuntungan yang diproyeksikan ini misalkan lebih besar ya dibandingkan dengan nasabah B. Maka bagi hasil yang diberikan ya yang yang diambil ya oleh bank syariah itu bisa jadi lebih kecil. Kenapa? Karena kecil dari yang besar itu pasti lebih besar daripada besar dari yang kecil ya. Ngerti ya? Kecil nih misalkan nih 30% ya, tapi dari yang besar 1 triliun gitu kan. 1 T. Nah, itu pasti akan lebih besar daripada yang besar nih misalkan 50%. Tapi dari mana? Dari nilai 100 juta. Nah, yang kecilnya ya. Nah, pasti kan lebih besar yang kecil tadi ya dari yang besar ya daripada yang besar daripada yang kecil ya. Nah, apa sih manfaatnya ada mudharabah musyarakah ini? Lembaga keuangan syariah dapat menikmati ya peningkatan pendapatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Jadi dia mengikuti ininya nasabah ya. Jadi yang namanya pendapatan di bank syariah itu bisa melonjak, yang bisa melonjak tinggi ya dibandingkan hanya dengan menggunakan sistem riba ya. Kalau riba kan fix kan. Tapi kalau bagi hasil tuh dia bisa lompat tinggi ya. Lalu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cara cash flow arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Lembaga keuangan syariah akan lebih selektif ya, akan lebih memilih-milih gitu ya dengan adanya bagi hasil ini karena kenapa? Ini sistemnya kepercayaan trust ya. Kalau misalkan si nasabah ini berkhianat ya, ini kan istilahnya dia nggak apa ya kalau dibilang tuh yang namanya mudharabah musyarakah itu kan di si pemodal ini ya, ini kan dia nggak ada ini sama sekali gitu ya, yang nggak ada apa maksudnya itu dia nggak ada pegangan sama sekali. Beda dengan murabahah ya. Murabahah itu kan ada barangnya gitu ya. Barang dikasih ya, maka uang datang gitu kan kalau jualan kan murabahah kan. Tapi kalau mudharabah musyarakah kan barangnya belum ada ya. Barangnya ini baru mau dibuat gitu ya. Mudharabah musyarakah tuh gitu. Jadi ini barangnya justru lagi mau dibuat nih ya. Misalkan bikin jalan tol, misalkan bikin apa, bikin gedung ya. Nah, itu kan belum ada tuh sebelumnya ya. Nah, yang akan dipilih ini justru orang-orang yang memang memiliki keahlian gitu ya, trust. Jadi adanya kepercayaan ya.
Makanya si bank syariah ini ketika dia menggunakan akad mudharabah musyarakah, maka dia akan lebih berhati-hati ya. Karena ini memang barangnya belum ada. Nah, risiko mudharabah adanya asymmetric information ya, yaitu ada informasi yang tidak seimbang atau asymmetric information problem. Nah, jadi adanya kecenderungan ya, misalkan nih si nasabah pembiayaan ini ketika dia mengajukan ya proyeknya itu ke bank syariah, maka dia akan memberikan iming-iming yang tinggi gitu ya ke bank. Bang, ini saya punya usaha bagus banget ya. Ini sekian bang, sekian 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 gitu kan ya. Tapi begitu udah cair ya, nah ini hati-hati ya. Nah, ternyata si nasabah datang lagi, "Aduh Bang, ini kondisi lagi begini Bang, ini kayak gini ya." Nah, awalnya bilangnya seperti apa, tapi akhirnya seperti itu gitu kan. Nah, berarti ada asymmetric information problem, artinya masalah informasi yang tidak simetris, yang tidak seimbang gitu ya. Nah, lalu ada side streaming. Nah, sama menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan. Nah, misalkan harusnya untuk proyek A, ternyata buat proyek B, gitu ya. Nah, itu namanya side streaming. Lalu lalai dan kesalahan yang disengaja. Nah, lalai nasabahnya, misalkan dapat dana harus buat proyek dibeliin keperluan pribadi, ya. Misalkan, waduh ini uang apa ya? Karena gini ya teman-teman ya, mungkin ya sepengalaman saya teman-teman ya, seorang pengusaha kalau dia nggak punya istilahnya tuh iman ya kalau bahasa ini tuh ya, itu dia akan cenderung untuk menjadi boros ya. Kalau dia nggak bisa nahan-nahan diri gitu ya, akan jadi boros. Kenapa? Kenapa bisa boros? Karena tingkat stresnya itu lebih tinggi ya. Seorang pengusaha itu tingkat stres itu lebih tinggi daripada karyawan. Kita mungkin melihat enak ya pengusaha yang udah sukses pertama ya, wih rumahnya besar gitu ya, mobilnya mewah gitu ya. Tapi di balik itu semua kalau misalkan dia tuh nggak kuat di awal, dia udah hancur. Kenapa? Karena stresnya seorang pengusaha pengusaha itu lebih tinggi daripada seorang karyawan. Kenapa bisa? Ya kalau karyawan kan ya tinggal jalanin aja sesuai dengan prosedur ya, tiap bulan dapat gaji ya kan. Tapi kalau pengusaha itu enggak, ya dia udah jalanin prosedur belum tentu berhasil, ya. Belum tentu sesuai dengan harapannya dia, ya. Bisa jadi gagal, ya. Kalau gagal nggak dapat apa-apa itu 1 bulan dia bingung kan dapat buat apa gitu kan. Nah, makanya ketika dia dapat dana nih ya, dari bank atau dari mana gitu ya, ini kalau dia nggak kuat-kuat iman, ya ini dia bisa stres, dia bisa foya-foya, dia lupa, bisa nanti dia bisa nganggap nganggap enteng gini, "Ah udah ini yang penting buat apa dulu," gitu kan, akhirnya buat ini nih Mas stres banget apa gitu ya. Akhirnya apa, akhirnya dana itu hilang gitu aja ya, lalai dan kesalahan yang sengaja. Nah karena tingkat stres itu memang tinggi ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah jadi pengusaha-pengusaha kecil-kecilan atau pengusaha-pengusaha yang besar ya, tapi kalau sekarang kayaknya pengusaha itu udah lebih mudah ya, dengan adanya e-commerce ya, jualan-jualan online ya, dengan online itu bisa lebih mudah karena ya gampang ya dengan e-commerce sekarang ya. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan juga tingkat stres yang tinggi ya teman-teman ya. Nah kalau udah stres tuh ngelihat barang-barang mewah ya, ngelihat apalagi nih yang cowok nih ya, kalau ngelihat motor ya, ini motor 250 cc nih ya. Ini uang sekian nih, udah kadang-kadang paksa-paksain tuh ya. Akhirnya apa, ya akhirnya uang pinjaman yang harusnya buat usaha, akhirnya jadi konsumtif ya. Nah inilah yang menjadi gagal ya. Kegagalan seorang pengusaha itu kadang-kadang begitu ya, dia lupa ya, karena memang tingkat stresnya itu tinggi ya. Tingkat stres yang tinggi bisa menyebabkan kegagalan dalam usaha ya, kalau misalnya kita tidak punya iman ya. Kewajiban mudharabah atau musyarik lembaga syariah. Nah, harus membuat laporan periode bagi hasil. Ya, jadi si nasabah pembiayaan itu dia harus bikin nih, ya bagi hasil misalkan per 3 bulan. Ya, proyeknya ini misalkan
3 bulan ini menghasilkan apa aja nih? Menghasilkan laba, menghasilkan biayanya berapa, pendapatannya berapa, ya. Harus adanya neraca per periode laporan. Yang neraca itu buat apa sih? Menggambarkan aset, ya. Misalkan ini teman-teman ya, bisa jadi kecil ya ininya ya, tapi dia dari sisi asetnya yang besar ya. Kecil bagi hasilnya ya, tapi ininya ya asetnya bisa juga dilihat dari aset. Jadi asetnya itu ini, apa saja sih yang sudah dimiliki oleh perusahaan ini? Misalkan, oh perusahaan ini walaupun dia labanya kecil, tapi dia udah punya gedung sendiri ya. Dia udah punya kendaraan operasional sendiri ya. Dia sudah punya peralatan kantor, perlengkapan kantornya sendiri ya. Nah, jadi itu bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu ya dibandingkan dengan suatu perusahaan mungkin labanya agak lebih gede tapi gedungnya masih ngontrak ya. Terus alat-alatnya masih minjem ya dan sebagai macamnya itu juga masih belum pasti ya, peralatannya juga masih sewa semua. Nah, ini bank juga dia akan mempertimbangkan kan dibandingkan dengan perusahaan yang tadi itu ya, yang awal ya. Dan juga membuat laba rugi per periode laporan ya. Laba rugi per periode laporan. Nah, jadi laporan laba ruginya berapa biaya-biaya langsungnya, berapa laba kotornya, terus berapa biaya-biaya operasional, administrasi ya, biaya pajak, lalu berapa laba bersihnya, ya, itu harus ada ya. Lalu distribusi bagi hasilnya berapa yang dibagikan ya. Oke. Ya, sudah azan sepertinya ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kah selain UTS ya? UTS sedang dikoreksi ya nilainya. Cukup? Mas Ardi mau nanya tuh Pak. Cukup Pak, cukup bohong. Oh ya, oke deh. Tadi saya Oke, juga Pak. Oke. Oke, kalau memang cukup, terima kasih atas pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nur Sabila baru mau gabung, kasihan ya. Admit ya. Nah, di admit terus kita. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Nur.